Pemirsa, hasil rekomendasi Rakernas 5 PDIP mengeluarkan beberapa rekomendasi ya untuk diserahkan kepada Ketua Umum DPP PDIP yaitu Megawati Soekarnoputri. Salah satu hasil Rakernas pada hari ini, hari Minggu 26 Mei, menyebutkan bahwa kalau pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi paling buruk sepanjang sejarah. Kita akan lihat fakta-fakta menarik dalam Rakernas 5 PDIP yang berlangsung pada 3 hari lalu dari tanggal 24 hingga 26 Mei di Ancol, Jakarta. Untuk tema sendiri kita harus lihat dulu apa yang menjadi tema pada Rakernas ke-5 PDIP pada 24 hingga 26 Mei 2024. Ternyata temanya adalah menegaskan kebenaran ini pasti menang. Ini diambil dari filosofi Satya Meva Jayate yaitu kebenaran pasti menang. Ya, diikuti oleh 4.058 peserta, cukup banyak ya dari DPC, DPD dan juga DPP, fungsionaris partai. Tapi yang menarik juga ada dua sosok yang kita kenal yaitu Presiden Jokowi dan juga Gibran Raka Buming Raka selaku wapres terpilih ya yang akan menjabat nanti di Oktober tidak diundang karena dari statement Jarod Saiful Hidayat mengatakan dua orang ini sudah melanggar ADART partai ya begitu ya sehingga tidak menjadi perhatian lagi di dalam Rakernas PDIP pada 24 hingga 26 Mei mendatang. Tadi saya katakan ada poin-poin menarik yang didapat pada Rakernas 5 PDIP diantaranya adalah menyoroti soal adanya pemilu atau pesta demokrasi 2024 yang diwarnai dengan kecurangan. Oleh karena itu kualitas demokrasi Indonesia ini perlu fungsi check and balances. Apakah fungsi check and balances dari PDIP ini dimaksudkan dalam sebuah fungsi DPR di parlemen akan memunculkan kembali angket kecurangan pemilu? Ini kita akan tanyakan nanti ke kader PDIP dalam sebuah dialog. Apakah nanti kelanjutannya fungsi pengawasan dari sebuah parlemen yaitu adanya angket kecurangan pemilu? Karena kalau kita ikuti ya dari mantan capres yaitu Ganjar Pranowo ini menginginkan angket kecurangan pemilu ini bergulir di DPR yang sampai dengan detik ini 26 Mei tidak ada kelanjutannya atau melempem begitu ya. Dan untuk yang menjadi highlight juga di Rakernas 5 PDIP, selain tadi menyoroti soal pesta demokrasi yang diwarnai kecurangan, ada hal yang menarik juga dalam rekomendasi yaitu komunikasi politik dengan pihak-pihak yang menjunjung tinggi demokrasi dan juga supremasi hukum. Yang di-highlight oleh kader di sini adalah bagaimana kemudian nanti pihak-pihak dari PDIP apakah akan menjalin komunikasi lain dalam sebuah pesta demokrasi berikutnya itu pilkada. Nanti kita akan bahas dengan kader PDIP tentunya ya. Karena kalau melihat ya sejarahnya, perkembangannya politik yang dilakukan oleh PDIP dengan Joko Widodo berseberangan di pemilu 2024 ini karena Jokowi ini mengusung anaknya ya di Pilpres 2024. Kemudian kalau kita melihat lagi yang menjadi sorotan ada 17 sebenarnya pemirsa rekomendasi, tapi kalau 17 saya sebutkan pada malam ini nampaknya durasinya cukup panjang begitu ya. Dan untuk yang poin ketiga yang di-highlight adalah kader harus beretika politik, kemudian harus solid dan juga disiplin. Ini menjadi sorotan karena sebelumnya ada dua nama yang sudah hengkang dari PDIP yaitu Budiman Sujatmiko dan juga Marwarar Sirait sudah hengkang dari PDIP. Oleh karena itu, dalam rekomendasi Rakernas ke-5 PDIP menyebutkan, nextnya kader harus punya etika, disiplin, dan harus mengikuti ideologi partai. Karena ada juga yang menyebutkan dari kader PDIP yaitu Jarod Saiful Hidayat bahwa Joko Widodo dan Gibran sudah tidak sejalan lagi dengan PDIP. Artinya ada 4 nama begitu ya, yang sudah tidak sejalan dengan PDIP termasuk menantu Jokowi yaitu Bobi Nasution. Ini yang kami bahas kepada Anda fakta-fakta menarik yang terjadi dalam Rakernas ke-5 PDIP pada 24 hingga 26 Mei 2024 yang kami kutip rilisnya dari PDIP sendiri. Sikap politik PDIP terhadap pemerintahan mendatang jadi hal yang paling ditunggu-tunggu dalam Rakernas ke-5 PDIP. Namun Ketum PDIP Megawati belum menyebutkan secara gamblang mengenai hal itu. Dalam pidato penutupan Rakernas ke-5 PDIP, Megawati mengatakan tidak akan terburu-buru dalam mengumumkan sikap politik partai. Adapun sikap politik ini kemungkinan akan diputuskan saat Kongres PDIP 2025 mendatang. Ia menegaskan PDIP tetap akan membela kebijakan pemerintah yang pro rakyat.
Adapun dalam waktu dekat, PDIP akan fokus pada pemenangan Pilkada 2024, baik memperkuat kader internal maupun berkomunikasi dengan parpol lain yang seideologi. Sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan? Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, hihi, kan harus dihitung secara politik, no? Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca Kompas ya gitu, akan menentukan sikap aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Pemirsa, Rakernas kelima PDI Perjuangan menetapkan sejumlah rekomendasi penting ya, diantaranya terkait posisi politik PDIP di pemerintahan mendatang, yaitu Prabowo Gibran ya. Seluruh kader sepakat menyerahkan keputusan tentang sikap politik baik oposisi maupun koalisi di pemerintahan baru kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Namun di sisi lain, pemirsa, Rakernas merekomendasikan untuk membatasi komunikasi politik dengan pihak yang tidak sejalan dengan agenda partai. Bergabung pada malam ini bersama kami melalui sambungan daring Mas Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan, dan juga Mas Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada UGM. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Mas Ciko, Mas Nyarwi. Selamat malam. Saya mau ke Mas Ciko terlebih dahulu. Sikap politik PDIP masih belum gamblang nampaknya di pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi bagaimana posisinya Mas Ciko sejauh ini? Ya, jadi seperti disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri maupun juga disampaikan oleh Mbak Puan. Mbak Puan itu kan menyampaikan bukan pidato politik, namun adalah masukan dari peserta Rakernas seluruh dari yang hadir dari seluruh Indonesia. Kami memang belum menaruh sikap politik terhadap pemerintahan ke depan sebagai suatu hal yang menjadi prioritas utama. Karena memang masih banyak agenda-agenda partai yang ingin kami selesaikan dalam masa sebelum Kongres, yaitu tentunya agenda-agenda yang terkait dengan keberpihakan pada rakyat, berjuang untuk kemaslahatan umat dan seluruh rakyat Indonesia. Dan ini juga yang cukup utama bagi kami adalah untuk menghadapi pilkada serentak di 2024. Dan kami melihat masih ada waktu 4-5 bulan sampai pemerintahan yang berikutnya dilantik. Dan kami dalam posisi sebagai pemenang pemilu legislatif cukup merasa nyaman sekarang dengan posisi tersebut. Artinya kalau kita bicara dari sisi daya tawar, tentunya daya tawar kami cukup baik, sehingga kami tidak dalam posisi untuk terburu-buru bergabung dengan pemerintahan yang akan datang. Jadi memang kita akan take our time, dalam artian kita benar-benar akan menimang-nimang, benar-benar akan berhitung terkait dengan pertama tentunya apapun yang terkait dengan ideologi kami, apapun yang terkait dengan visi misi kami bagi bangsa ke depan, dan kita ingin melihat apakah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih dalam waktu 4-5 bulan ke depan ini bisa menunjukkan kira-kira gambaran bahwa mereka akan solid membentuk kabinet, dan bagaimana caranya. Tentunya kita mendengar juga ada gonjang-ganjing terkait penambahan kursi menteri dalam pengubahan kementerian, undang-undang kementerian negara yang cukup disoroti dan juga diberikan catatan oleh senior-senior saya di parlemen, walaupun kami menyetujui karena memang perubahan undang-undang kementerian negara tidak hanya terkait soal jumlah menteri, tetapi kami melihat apabila memang perubahan ini hanya terkait untuk berbagi-bagi kekuasaan, tentunya ini juga akan menjadi pertimbangan yang serius bagi kami, karena ini terkait dengan anggaran dan hal-hal yang banyak yang bisa diprioritaskan untuk rakyat ketimbang hanya untuk berbagi kekuasaan. Jadi banyak sekali pertimbangan dan kami tidak dalam posisi yang terburu-buru. Jadi seperti Ibu bilang, kalau bahasa Ibu kan gue mainin dulu. Maksudnya mainin itu artinya adalah kita akan menimbang-nimbang, kita akan melihat dulu bagaimana
dinamika ke depan. Dan tetapi kalau bicara soal komunikasi politik dengan Partai Gerindra misalnya atau dengan Pak Prabowo, tentu kami tidak menutup diri sampai hari ini. Kapan nanti akan bertemu antara Bu Mega dengan Pak Prabowo? Karena Anda katakan ada peluang pertemuan tersebut dengan Gerindra, Mas Ciko. Tidak pernah ada peluang yang tertutup terkait itu, karena memang tidak ada yang menghalang-halangi, tapi memang kan ini menunggu momentum aja. Kalau kita bicara dari kedua tokoh tentang pertemuan antara kedua tokoh itu, yang paling tahu tentunya Bu Mega dan Pak Prabowo sendiri, kapan mereka merasa siap dan memang waktunya tepat. Tetapi kalau perbicaraan antar kader kami, baik kader PDI Perjuangan parlemen khususnya dengan Partai Gerindra di parlemen, itu berlangsung sangat lancar, dan kita lihat banyak sekali rancangan undang-undang yang baru saja disahkan, undang-undang yang juga baru disahkan, dan kita tahu bahwa pimpinan DPR itu ada unsur PDI Perjuangan, Mbak Puan sendiri sebagai ketua DPR, dan itu wakil ketuanya adalah Pak Sufmi Dasko, dan tentunya setiap minggunya mereka berkomunikasi dengan lancar. Kalau dijabarkan lagi, Mas Ciko, rekomendasi Rakernas hari ini ada menyebutkan akan menutup komunikasi dengan partai politik yang tidak seideologi, kemudian tidak menjunjung agenda reformasi, tidak menjunjung supremasi hukum. Ini arahnya kemana? Ke partai mana? Gerindra kah? Atau Kim? Enggak, kita tidak merujuk kepada partai manapun secara spesifik. Kami betul-betul merujuk seperti apa yang disampaikan dalam paparan yang dituangkan dalam rekomendasi Rakernas tersebut. Tadi sudah disampaikan, saya ulangi lagi ya, ideologi. Tentunya ideologi yang utama bagi kami adalah ideologi yang betul-betul berpihak pada rakyat, berpihak pada konstitusi, yang kan menjunjung tinggi etika dan moral. Itulah ideologi kami, values yang memang kami tanamkan untuk kader-kader kami dan juga yang lain di Indonesia. Baik, saya ke Mas Nyarwi, melihat sikap PDIP yang belum bersikap sampai detik ini untuk oposisi maupun koalisi, Anda melihatnya benar apakah ada posisi tawar yang ditawarkan ke PDIP sejauh ini, Mas Nyarwi? Ya, saya kira PDIP ini ya, Ranov ya, tidak usah ditawarkan soal berbagai peluang ya oleh pemenang. Saya kira PDIP itu sudah sangat strategis hari ini ya, karena menjadi pemenang pemilu legislatif ya sebanyak 3 kali ya berturut-turut. Artinya dari basis kekuatan politik partai, struktural partai dan juga parlemen ya DPR itu sangat kuat ya. Dan tentu ini berbeda ya antara parlemen nasional dengan di daerah ya. Tentu ada varian-varian, kalau di daerah ya ada yang basisnya sangat kuat sekali gitu ya. Ada yang sedang-sedang seperti itu. Nah, tapi kalau dilihat dari adanya misalnya ya bagaimana sikap-sikap yang dikeluarkan dalam Rakernas, saya mencatat ya Ranov ya, paling tidak itu ada 8 yang dikaitkan dengan politik nasional hari ini dan peristiwa demokrasi yang juga kemarin gitu. Kemudian ada 1 poin yang bahas pilkada, kemudian selebihnya terkait dengan komitmen untuk meminta Bu Mega menjadi ketua umum partai lagi ya 2005-2030. Selain itu terkait dengan sikap dan positioningnya ada di pemerintahan mendatang ya, kebijakan-kebijakan khususnya. Nah di sini saya kira begini ya Ranov ya, tentu kita harus lihat dinamikanya pada berbagai level. Yang terdekat tentu terkait dengan bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran. Ya kalau dikatakan ketegasan, sebenarnya apa yang disampaikan di rekomendasi itu ketegasan lebih kepada positioning kebijakan, orientasi ideologi politik, tetapi belum masuk ke soal katakanlah misalnya bentuk-bentuk kerjasama. Tadi yang sering ditanyakan orang kan itu, misalnya masuk dalam pemerintahan apa di luar gitu ya, seperti itu contoh gitu ya. Tapi apapun itu saya lihat itu ada berbagai clue yang mungkin bisa kita lihat dari apa yang disampaikan Bu Mega tadi ya. Misalnya tadi ya ya dimainin dulu bahasanya begitu, atau tunggu dulu ditimbang-timbang, pikirkan dulu. Saya kira itu juga masih menunjukkan di mana dinamika politik sampai menjelang nanti gitu ya, penyusunan kabinet itu masih sangat cair. Dan saya kira begini juga, PDI Perjuangan ini kan juga partai yang pernah mengusung Pak Jokowi dalam pemilu sebelumnya, dan tentu ada tanggung jawab moral dugaan saya ya, yang menjadikan PDI Perjuangan ini kemudian tidak dengan serta-merta gitu ya, kemudian mengambil langkah-langkah yang ekstrim. Jadi ini juga saya kira juga ada banyak kepentingan yang diakomodasi dalam rekomendasi Rakernas tadi. Kalau tadi dikatakan Bung Ciko itu kan aspirasi dari
berbagai kader yang kemudian dirumuskan. Apa yang muncul di dalam materi itu saya kira menunjukkan akumulasi ya dari berbagai aspirasi. Mungkin juga bisa dilihat ada kemungkinan juga dorongan-dorongan atau faksionalisasi. Misalnya contoh gitu ya. Ini wajar di semua partai ya. Ada yang pengen tidak mau ketinggalan misalnya dalam pemerintahan, artinya tetap harus bergabung misalnya begitu, artinya dapat kursi di kabinet. Ada juga yang saya kira juga mungkin itu kurang strategis kalau di dalam gitu. Tentu ada peran-peran yang jauh lebih maksimal kalau itu hanya sebagai istilahnya menjalankan peran maksimal di check and balances di parlemen atau pemerintahan. Nah, tarik menarik ini dugaan saya masih muncul ya, Ranoff ya. Dan saya sendiri kadang lihat juga ya, dari materi-materi yang tadi 17 rekomendasi itu kan sebenarnya cukup tegas gitu ya, dan poin-poinnya sangat kuat ya. Tetapi sisi lain gitu, Mbak Puan itu cara nyampaikannya sangat halus, sangat lembut gitu ya. Dan walaupun tadi juga Puan saya lihat juga agak menangis ya ketika menyampaikan permintaan maaf seperti itu gitu. Nah ini juga saya kira keseimbangan antara hal-hal yang seperti itu dengan ideologi, dengan hal-hal si personal sebagai politisi seperti itu. Pembatasan komunikasi dengan partai politik ini arahnya kemana ya dalam Rakernas pada hari ini? Ke Gerindra kah atau ke Kim? Ya, itu kalau secara eksplisit ini kan high konteks sekali Bung Ranoff ya. Jadi kalau kita lihat kan ada ketentuan dibatasi pada partai-partai yang punya komitmen dalam terhadap demokrasi misalnya begitu. Partai-partai yang katakanlah dia itu misalnya mengawal ya reformasi, semangat reformasi, demokrasi di Indonesia. Nah kalau kita lihat seperti ini gitu, di Indonesia misalnya sampai hari ini Prabowo Gibran partai itu sama Gerindra itu saya lihat juga tidak ada tuh. Beberapa kemarin saja kan misalnya Pak Prabowo kan pernah ditanya kan beberapa wartawan komitmennya terkait dengan demokrasi ya. Kemudian dijawab kan sejauh mana komitmennya, dan komitmennya cukup tinggi, dari beberapa jubir disampaikan seperti itu. Nah, tetapi kan juga ada mungkin yang menilai gitu potensi-potensi yang mungkin bisa muncul kan gitu. Nah, apalagi dikaitkan dengan background Pak Prabowo, misalnya contoh begitu. Tetapi kalau kita lihat realistis ya sampai hari ini saya kira juga tidak ada misalnya partai-partai yang secara eksplisit ya menyalahi prinsip-prinsip demokrasi, kecuali misalnya contoh ya apa yang disampaikan di rekomendasi PDI Perjuangan tadi gitu, misalnya khususnya poin pertama kedua ya terkait pemilu gitu ya, proses pelaksanaan pemilu yang penggunaan aparat dan lain-lain, intervensi hukum dan lain-lain, itu misalnya seandainya ulangi gitu ya dalam proses pemilu berikutnya yang terdekat adalah pilkada. Nah mungkin bisa jadi itu juga menjadi parameter bagaimana PDI Perjuangan menentukan orientasi, sikap dan positioningnya terkait dengan bagaimana proses di dalam pilkada misalnya seperti itu. Jadi itu ada satu dimensi yang lain tentu di pemerintahan ya, di parlemen dan pemerintahan sendiri. Itu kira-kira. Baik, silakan direspon Mas Ciko, tapi usai jeda berikut nanti akan dijelaskan positioning dari PDIP terhadap pilkada nanti di 2024. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan bahas dialog ini dengan narasumber di Pilihan Indonesia. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Pilihan Indonesia. Kami masih bersama narasumber kami yaitu Mas Ciko Hakim, politikus PDI Perjuangan, dan juga bergabung Mas Nyarwi Ahmad selaku pakar komunikasi politik dari UGM. Bapak-bapak, kita lanjutkan kembali. Silakan direspon Mas Ciko. Tadi sebelum jeda disebutkan melihat dimensi positioning PDIP di pilkada nanti seperti apa? Silakan. Sebenarnya nggak ada yang salah tadi apa yang disampaikan oleh Mas Nyarwi ya dari perspektif itu, tapi juga kita bisa melihat dinamikanya ke depan. Kalau kita bicara tentang pilkada, tentu itu betul bisa menjadi satu ajang atau satu jalur komunikasi yang lain, membuka jalur komunikasi yang lebih luas dan lebih cair, karena memang faktor psikologis maupun sosiologis di daerah masing-masing di seluruh Indonesia itu berbeda dan ada keunikan masing-masing, ada unsur kearifan lokal di sana, ada hubungan-hubungan antara partai politik lokal yang mungkin tidak terimbas dengan gonjang-ganjing perpolitikan nasional, karena memang di setiap daerah kita lihat ada sekarang pun
existing dari koalisi atau kerjasama politik antar partai politik itu begitu cair gitu. Jadi Perjuangan banyak juga mempunyai kepala daerah incumbent yang di dalam memenangkan mereka kemarin itu berkoalisi dengan partai-partai yang misalnya sekarang kita katakan berada di koalisi Indonesia Maju gitu, atau berada di kemarin kalau kita bicara linear dengan apa yang terjadi di Pilpres, berada di koalisi perubahan. Jadi ke depan pun kita juga tetap membuka diri untuk di daerah, ya kan, bagaimana untuk memenangkan calon kepala daerah, khususnya memang yang menjadi prioritas kami adalah incumbent kami yang paling banyak di seluruh Indonesia dibandingkan dengan partai lain. Kami ada 70 incumbent, ada 143 daerah yang kami bisa mencalonkan sendiri, tingkatan kabupaten kota ada sekitar 12 provinsi yang kami juga bisa mencalonkan sendiri. Tetapi tentu walaupun kami bisa mencalonkan sendiri, kami sebisanya juga mengajak bekerja sama dengan partai-partai politik, dan tadi yang menjadi pertimbangan utama adalah satu, ideologi, yang kedua menjunjung tinggi moral dan etika dalam berpolitik, dan hal-hal yang memang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang kita anut. Baik, tidak sesuai dengan hasil Rakernas pada hari ini dong berarti Mas Ciko. Kan hari ini Rakernas merekomendasikan menutup diri dengan komunikasi dengan partai-partai atau pihak-pihak yang tidak seideologi. Gini loh, ini kan pilihan cara berbicara aja. Anda memilih cara yang negatif, kami memilih cara yang, saya memilih cara yang positif. Cara yang positif adalah mengingat tadi menjunjung tinggi ideologi dan hal-hal lain. Artinya kalau tidak seideologi kan enggak, itu sama aja. Membuka diri ya, artinya kan? Tidak pembatasan dengan partai pengusung Prabowo Gibran dong, Mas Ciko. Artinya gini, membuka diri dengan partai-partai politik yang dengan catatan terkait dengan ideologi, ya karena itu artinya kan kalau nggak seideologi kita nggak membuka diri kan gitu. Kalau dengan yang satu ideologi kerakyatan, kita membuka diri. Dengan yang menjunjung tinggi etika dan moral dan politik, kita membuka diri. Artinya dengan yang tidak kan nggak membuka diri. Maksudnya saya nggak perlu saya jelaskan begitu. Baik, silakan respon Mas Nyarwi. Sama aja. Oke. Ya, memang khusus terkait dengan pilkada itu tidak hanya PDI Perjuangan saya kira mengalami dinamika ya, kesenambungan antara politik nasional dengan daerah ya. Pasti ada gap itu semua ya, Ranop ya. Tetapi hampir semua partai termasuk saya kira PDI Perjuangan itu tentu tidak bisa sepenuhnya 100% saya anggap ya menerjemahkan ya apa yang menjadi rekomendasi Rakernas itu tidak disesuaikan dengan kondisi lokal. Tadi Bung Ciko sudah menyampaikan tentu ada kondisi-kondisi di daerah situasinya pasti berbeda-beda. Tapi gini Ranop ya, saya kira ya salah satu tantangan terbesar ya itu bagi PDI Perjuangan adalah bukan sekedar gitu katakanlah menunjukkan komitmennya dengan menjunjung tinggi etika politik, demokrasi, meritokrasi, penegakan hukum dan lain-lain sebagaimana disampaikan dalam Rakernas ini, tetapi juga menunjukkan gitu best practice istilahnya, contoh-contoh baik kira-kira gitu, apalagi nanti dalam pilkada gitu ya, itu kira-kira cara-cara yang katakanlah bisa berkompetisi dengan terhormat, termasuk menang dengan terhormat kan gitu, yang itu saya kira juga menjadi self kritik ya, pengalaman-pengalaman gitu kan juga kayak seperti Pilpres ya kan juga salah satu kritik yang muncul di dalam putusan MK itu kan adanya catatan-catatan itu kan yang menunjukkan ada problem soal etika walaupun diputuskan misalnya itu sah dan menang seperti itu contoh ya. Jadi itu juga dinamika yang terjadi ya, yang ada di saya kira ya di internal PDI Perjuangan itu satu. Yang kedua juga terkait dengan mungkin ya strategi-strategi yang sifatnya realistis ya. Tentu tidak mudah bagi PDI Perjuangan. Tadi Bung Ciko bercerita ya ada sekian ratus incumbent ya, bahkan di daerah itu lebih dari 160-an. Tetapi level kabupaten kota. Tapi kan gini, kita tahu kan ada beberapa basis-basis yang juga PDI Perjuangan itu basisnya boleh dibilang peringkat keempat gitu ya, bahkan peringkat ketiga. Nah ini tentu akan berbeda gitu ya. PDI Perjuangan tentu tidak bisa kemudian katakanlah tidak membuka diri seluas-luasnya gitu ya. Bahkan mungkin ada tuntutan untuk tetap menimbang berbagai arah dari koalisi-koalisi itu. Karena tujuan ini itu kan disampaikan juga di dalam rekomendasi ini ya, pelembagaan partai politik ya. Partai politik untuk bisa eksis itu kan akarnya harus eksis kan gitu. Kalau akarnya saja tidak eksis, bagaimana bisa melembagakan penguatan pelembagaan partai politik kan gitu. Nah, ini yang saya kira menerjemahkan hal yang seperti ini yang menjadi tugas berat ya
Bung Ranoff ya, untuk para pimpinan itu DPP maupun sampai level DPD ya, termasuk dalam proses-proses datang. Belum lagi soal politik nasional yang tentu terus dinamis yang sama-sama harus di-manage setiap saat. Itu kira-kira Bung Ranoff. Ya, karena konfigurasinya berbeda ya antara pemilu lokal dengan nasional begitu ya Mas Nyarwi. Tapi kalau melihat peluangnya bagaimana Mas ke depannya? Apakah benar tidak akan bergabung atau bekerja sama dengan partai-partai pengusung Prabowo Gibran di pilkada nanti antara PDIP? Kalau dalam konteks pilkada itu saya bilang mustahil kalau tidak berkoalisi ya. Untuk seluruh Indonesia maksud saya. Oke. Kita nariknya lihat seluruh Indonesia. Kenapa? Karena pasti ada basis-basis daerah di mana partai pendukung koalisi Indonesia Maju itu boleh dibilang menjadi pemenang. Dan mungkin PDIP juga tidak sepenuhnya mendapatkan kursi yang besar. Nah tentu ada juga daerah-daerah di mana PDI Perjuangan itu apalagi misalnya incumbent gitu dan juga pileknya menang kuat gitu dan dia bisa mengusung sendiri. Jadi itu pasti juga akan muncul ya koalisi. Tapi begini, kita lihat juga ya tradisi PDI Perjuangan itu kan juga salah satunya walaupun misalnya dia itu dominan, dia tidak kemudian jalan sendiri ya. Dia membutuhkan mitra koalisi. Dan inklusivitas atau inklusivisme itu yang saya kira itu menjadi prinsip dalam demokrasi juga dan itu ya kita berharap ya PDI Perjuangan tetap menunjukkan itu proses elektoral itu di daerah juga. Nah ini yang saya kira tantangan terakhir ya Bung Ranoff yang saya lihat menjadi berat ya bagi PDI Perjuangan itu kan bahwa pilkada ke depan ini kayak terkait pilkada itu bukan sekedar katakanlah menominasikan kandidat ikut proses dalam berkompetisi atau menang tetapi menyeleksi tokoh-tokoh politik dan kader-kader politik terbaik dan dia akan menjadi tokoh politik nasional suatu saat bisa jadi gitu. Nah tadi yang direfleksikan di poin 1 dan seterusnya itu kan salah satunya soal tuntutan supaya ada kader yang disiplin, kader yang juga menunjukkan etika dan lain-lain. Nah itu mungkin ketika proses yang sedang terjadi tidak bisa terprediksi 100%, tapi PDI Perjuangan tentu punya tanggung jawab moral saya kira melihat ya apa yang dilakukan sekarang itu sejauh mana impact-nya di masa mendatang dalam proses demokrasi di Indonesia. Dan ini saya kira tantangan kolektif ya, bukan hanya pimpinan di level DPP ya, tetapi bahkan level DPD karena ini juga terkait proses yang politik yang terjadi termasuk pada level akar rumput yang sering disebut PDI Perjuangan sebagai akar rumput atau basis masyarakat. Baik, Mas Ciko menyambung tadi sedikit membahas soal kader harus beretika, solid dan juga seideologi. Apakah nanti juga akan tertutup kemungkinan Bobi Nasution akan dicalonkan oleh PDIP di Sumut? Saya rasa itu sudah disampaikan jauh-jauh sebelum Rakernas bahwa kami menutup diri untuk khususnya kader-kader kami yang telah melanggar disiplin partai. Ya, saya rasa pembahasan ini nggak perlu lagi berlarut-larut karena itu sudah jelas bahwa memang di PDI Perjuangan yang menjunjung tinggi loyalitas, etika, moral dan disiplin khususnya bagi para kader, kami tidak pernah surut ketika sudah mengatakan bahwa A atau B atau C sudah melanggar disiplin partai dan sudah tidak lagi layak untuk kami pertimbangkan. Apalagi maju sebagai calon kepala daerah dan didukung oleh partai kami. Karena sudah dipinang oleh Gerindra juga begitu ya, sudah positif Bobi dicalonkan nanti di Pilgub Sumut begitu ya Mas Ciko. Mas Ciko kalau enggak juga bahkan sebelum dipinang pun sebenarnya kita sudah menutup pintu. Baik, kalau melihat struktur tim pemenangan ini tidak ada namanya Ganjar Pranowo sebagai tim pemenangan. Alasannya apa Mas Ciko? Tidak masuk dalam struktur karena tim pemenangan. Karena di tim pemenangan ini adalah orang-orang yang memang orang-orang lapangan, orang-orang yang betul-betul berkutat dengan hal-hal yang sifatnya teknis, dan kita menaruh posisi Pak Ganjar itu di atas daripada apa yang berada dalam tim kami tentunya. Tapi Pak Ganjar kami pastikan akan terus melakukan roadshow ataupun bersama dengan tim, karena kita salah satu tugasnya, kebetulan saya juga berada dalam tim, salah satu tugas kami adalah untuk melatih tim pemenangan di setiap daerah, dan tentunya nanti yang akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya memang betul-betul diperlukan pengalaman dan rekam jejak yang mumpuni. Salah satunya tentu Pak Ganjar dan tokoh-tokoh lain akan berbicara terus membantu kami untuk melakukan pelatihan ke bawah. Termasuk memberikan tugas khusus kepada Ahok begitu ya, tidak akan mencalonkan di Pilkada DKI, tapi ada tugas khusus yang dilakukan ke Ahok. Salah satunya begitu.
Salah satunya begitu, tapi memang terkait dengan pilkada Jakarta belum tentu juga gitu, masih terbuka kemungkinan bahwa Pak Ahok juga akan kita calonkan di situ. Tapi memang kita diberi sebegitu banyak keberuntungan karena Pak Ahok ini kan tokoh nasional yang juga populer di daerah-daerah lain. Baik, silakan respon Mas Nyarwi. Ya, saya kira PDI Perjuangan tentu punya banyak, kalau bahasanya Bu Mega tadi, perhitungan ya, termasuk saya kira terkait pilkada juga, tidak hanya politik nasional. Ya. Tentu saya kira pengalaman pahit ya di beberapa daerah di mana PDI Perjuangan ya, misalnya dulu Pak Jarod di Sumatera Utara itu tidak bisa menangkan misalnya, dan beberapa tempat lain, tentu saya kira tidak menjadi bahan refleksi ya, dan saya kira PDI Perjuangan yang kemarin ya khusus untuk Pilpres tidak bisa mencapai kemenangan maksimal ya, kalah istilahnya, dan hanya untuk Pileg saja, tentu tidak mau ya dalam pilkada juga basisnya tergerus habis-habisan misalnya dengan kalah dalam arena pilkada. Tentu ini ada upaya-upaya Bung Ranov ya, dugaan saya ya, dalam membuat strategi termasuk memilih sosok-sosok figur yang potensial di masing-masing daerah. Itu satu. Terus yang kedua juga termasuk mengkapitalisasi ya potensi branding dari tokoh-tokoh yang di PDI Perjuangan kan hari ini sebenarnya pada fase di mana sudah panen tokoh nih. Banyak tokoh-tokoh yang luar biasa ya di PDI Perjuangan itu. Jadi ada dari Mas Ganjar yang pernah jadi capres, Pak Ahok, dan nama-nama besar yang lain juga di berbagai daerah. Dan saya kira ini juga menjadi modal atau capital bagi PDI Perjuangan. Apalagi kalau tokoh-tokoh itu memang sosok kader yang udah lama atau berkiprah dalam jangka waktu tertentu di PDI Perjuangan. Dan ini saya kira menjadi modal. Tetapi tentu partai-partai lain juga punya hal yang sama. Yang tentu ada berbagai uang yang di sana kompetisi pasti akan terbuka, Bung Ranov. Itu baik, kita tunggu nanti bagaimana dinamika politik yang akan terjadi di lingkungan PDI Perjuangan. Apakah nanti akan bekerja sama dengan partai politik lain termasuk dari KIM. Kita lihat nanti, dan juga bagaimana kemudian positioning dari PDIP akan berkoalisikah dengan pemerintahan yang akan datang atau beroposisi. Kita akan tunggu perkembangannya di masa yang akan datang di 2024 ini tentunya ya. Terima kasih para narasumber, ada Mas Ciko Hakim, politisi PDIP, dan juga Mas Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada UGM. Selamat malam, assalamualaikum. Malam, merdeka. Berikutnya, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta akan memulai tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada DKI 2024 pada Juni mendatang. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.